kasihan Turi, si bolang dari Tanah Batak. Bolangers, kami sedang naik jet ski Bolangers di Danau Toba yang ada di Muara Bolangers bersama pamanku Marga Manurung. Ini sangat-sangat seru Bolangers. Ikuti terus ya petualanganku Bolangers. Ngebolang yuk, bala tulang. Libra. Bermain jet ski di salah satu danau terbesar Asia Tenggara ini sungguh menyenangkan. Rasanya deg-degan banget. Apalagi saat paman menambah laju kecepatannya, aku seperti terbawa angin. Danaunya luas banget. Jadi bebas deh mau berjalan ke arah mana. Mengendarai jet ski ada caranya juga loh. Seperti caving, yaitu berbelok atau berganti arah. Kedua, circles, yaitu gerakan berputar melingkar sehingga menghasilkan gulungan ombak yang besar. Danau Toba sendiri sudah sering menjadi tempat berbagai macam kompetisi jet ski maupun olahraga air lainnya. Oh iya, bermain jet ski butuh konsentrasi tinggi. Kalau tidak fokus, bisa terjatuh. Sudah dulu bermain jet skinya ya Bolangers. Aku mau lanjut ngebolang lagi bersama dongan-donganku yang ada di Bakara. Dongan-dongan artinya kawan-kawan dalam bahasa Batak. Ikuti terus petualanganku ya Bolangers. Ali tahu udah suniti. Ali ulah salah kusulak menikmati udara nata bun. Si bolang dah. Hidup si bolang. Bega. Terobot. Pulang. Sedio. Akhirnya aku bertemu juga dengan dongan-dongan. Mereka mau pergi ke sungai untuk mencari ikan. Aku mau ikut dulu ya. Beta. Isabi taman kan? Ugi jangan main taman skor. Ini nak baga. Sama dah. Taman. Bolangers, kami sudah sampai di Sungai Aik Silang. Tari. Bolangers, ini kami sedang mandoton Bolangers. Mandoton itu adalah jaring yang dibentangkan dari ujung ke ujung. Nanti ikan akan tersangkut di dotonnya Bolangers. Ikan apakah yang akan sangkut di doton kami ini Bolangers? Ikuti terus petualangan kami biar kalian tahu apa nanti ikan yang sangkut di doton kami ini. Tari. Cara ini sudah dilakukan sejak dulu secara turun-temurun dan tidak merusak habitat ikan. Dulunya, mardoton dilakukan menggunakan bubu di danau, yaitu perangkap ikan terbuat dari bambu. Sekarang, mardoton sudah menggunakan jaring dengan ukuran yang berbeda-beda. Setelah jaring dibentangkan, diberi batu sebagai pemberat agar jaring tidak terbawa arus. Di sini hidup salah satu ikan endemik yang bernama pora-pora. Katanya daging ikan ini enak loh. Semoga saja kami bisa dapat ya. Oi, bolang. Peteda boleh ketapkan. Bega masih tengah buat udah sila, bega. Bega. Tapi butuh waktu cukup lama menunggu sampai ikan tersangkut pada doton. Kami mau ambil ute sira dulu. Bolangers, tahu nggak ute sira? Nanti kami kasih tahu deh. Bolangers, sebelum ikannya masuk perangkap kita mau mengambil ute sira Bolangers yang merupakan asam dari tanah Batak Bolangers. Selain gunanya untuk bumbu, asam ini
juga bisa digunakan untuk menjadi sesuatu yang unik dari bumbu. Apakah itu? Ikuti terus petualangan kami Bolangers. Tarangan ini dia lului. Pohon ute sira banyak tumbuh liar. Ada juga yang ditanam di pekarangan rumah. Bolangers, ini dia nih yang disebut ute sira atau asam dari tanah batang. Jadi kalau ngambilnya ini kita harus hati-hati Bolangers. Soalnya di batangnya banyak sekali duri-duri Bolangers. Bentuk ute sira mirip dengan jeruk purut, tapi ukurannya lebih kecil. Bukan hanya rasanya yang asam Bolangers, aromanya juga tajam. Ute sira juga digunakan untuk membuat naniura, yaitu masakan khas tanah Batak yang bisa dimakan tanpa dimasak. Asam kali Bolang ah. Ya jelaslah asam, yang namanya asam. Kalau yang mau manis, makan saja duren. Biar tambah manis, tambah gula. Sepertinya ute siranya sudah cukup. Kami mau kembali memeriksa Doton. Penasaran? Dapat nggak ya Bolangers? Kami tinggal angkat saja Dotonnya. Ayo dongan-dongan, tarik terus Dotonnya. Nah, Bolangers, itu dia nih yang kubilang tadi. Pasti ada yang nyangkut di Doton kita, yang pastinya ikan pora-pora Bolangers. Ini dia nih ikannya. Dia memang kecil, namun kalau banyak dia bisa kita goreng Bolangers. Pora-pora termasuk jenis ikan tawar. Ikan ini banyak disukai di sini. Selain nikmat, pora-pora juga mengandung protein, lemak, dan vitamin yang sangat baik bagi kesehatan. Ikan ini mirip sekali dengan ikan wader yang ada di Pulau Jawa atau ikan bilih yang ada di Sumatera Barat. Sambil menikmati sejuknya angin di air terjun si gota-gota, kami mau masak pora-poranya. Pora-pora dibersihkan dulu isi perutnya, supaya tidak pahit saat dimakan. Bolangers, setelah kita menangkap ikannya, kita sekarang akan memasak ikan pora-poranya Bolangers. Memasaknya cukup mudah Bolangers, yaitu dengan membuatnya ke bambu dan bumbunya juga sedikit mudah didapat. Bumbunya cukup diiris saja Bolangers. Selain itu, kami juga membakar ubi ungu sebagai pengganti nasi. Kalau bumbu sudah siap, tinggal dimasak deh. Pora-pora dimasukkan dalam bambu. Tata yang rapi agar bisa masuk semua. Taburi irisan bumbu dan beri sedikit air, lalu bakar deh. Sebenarnya memasak seperti ini sama seperti merebus, tapi menggunakan bambu sebagai wadahnya. Tunggu sekitar 30 menit sampai pora-pora matang sempurna. Bolang, do zaman dia, do jauh. Do jauh dah. Halo. Sambil menunggu matang, dongan-dongan mengajakku untuk marpangir, yaitu tradisi mandi dan keramas secara tradisional tanpa menggunakan sabun mandi atau sabun cair. Sekalian saja kami saling memijat. Asik deh. Badan kami rasanya segar dan pegal-pegal jadi hilang. Air di si gota-gota walaupun sangat dingin, tapi sejuk dan bersih. Ute siranya tinggal diperas saja di rambut, sambil digosok-gosok seperti keramas pada umumnya Bolangers. Bolangers, selain gunanya asap ini untuk bumbu, ini juga bisa digunakan untuk rambut Bolangers sebagai pengganti sampo Bolangers. Dulu orang-orang memakai ini untuk menjadi semacam sampo Bolangers. Gunanya untuk menghilangkan ketombe-ketombe atau juga kutu-kutu yang ada di rambut kita Bolangers. Jadi ini bisa
bisa dipakai untuk anak-anak dewasa maupun sudah tua. Jadi terserahlah untuk memakai asam ini bola ngerti. Tak pakai dong mas. Oke. Tapi kayaknya itu Banyak sekali ya manfaatnya. Sepertinya aku harus menanamnya di rumah. Oh, apa dia nak itu mau budak kah? Sama yang sedikit tadi. Oh, minta. Akhirnya pora-pora dan ubinya matang juga bolangers. Aromanya menggugah selera. Pas sekali untuk kami yang sedang lapar habis berpangir. Karena tidak terlalu banyak, jadi harus dibagi rata. Sekarang, mari kita coba. Meskipun ukurannya kecil dan bumbunya sederhana, tapi pora-poranya enak sekali. Bolangas, ikan pora-pora ini dagingnya begitu lembut bolangas. Namun ada yang perlu kita perhatikan bolangas. Saat memakan ikan pora-pora ini kita harus berhati-hati bolangas karena durinya begitu banyak bolangas. Terkadang lebih banyak durinya daripada dagingnya. Jadi ini bolangas kami makan ikan pora-pora sambil dengan ubi bolangas biar lebih kenyang dan lebih enak. Ubi ungu mengandung antioksidan dan vitamin yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Neverlon. Nah, oke. Coba. Tangan dia memang jauh. Nona ada tangan. Nanti, Toru. Hasapi merupakan salah satu alat musik tradisional Batak Toba. Hasapi disebut juga kecapi Batak dengan bentuk panjang seperti biola dengan ukuran yang lebih kecil berbahan dasar kayu. Aku jadi ingin punya hasapi. Katanya di desa Tipang ada tulang atau paman yang bisa membuatnya. Nanti kami mau ke sana. Tapi kami coba mainkan dulu hasapinya sambil bernyanyi. Sebelum membuat hasapi, aku dan dongan-dongan mau membantu kakak panen nih. Kalau dilihat dari tanamannya, pasti tahu deh ini kebun apa. Memiliki batang yang tinggi dan berdaun panjang. Yap, ini kebun jagung. Dang nama ngurupi hamu rotuson membuat jagung. Nagabi mermiami do hamu rotuson. Dang kak, nak buat jagung dah kak. Apa itu? Rumah nak konan nak kak. Apa kak? Diberi sakit kak. Bita konan kak jagung. Kalau kisaki do tetok kika. Jagung ini namanya jagung pionir, yang masih termasuk dalam varietas jagung hibrida atau jagung yang dihasilkan dari persilangan dua atau lebih varietas jagung. Bolangers, jagung ini biasanya dipanen sekali 4 bulan bolangers dan jagungnya kadang besar, kadang kecil bolangers. Namun di sini kita tidak bisa melihatnya dari kulitnya bolangers, soalnya ini masih hijau. Namun buahnya sudah warna kuning bolangers. Jagung pionir bisa beradaptasi dengan berbagai musim dan cuaca. Selain itu, bisa juga menjadi pakan ternak karena memiliki serat kasar yang rendah sehingga mudah dicerna. Ayo dongan-dongan, semangat petik jagungnya. Bola. Oh kak, Kalau do hamu itu madai cipera. cipera kak. Adong mai itu ale. Usuru jamu membuat bawang penang deh itu. Bolangers, kakak mau buatkan kami cipera. Tapi kami diminta tolong untuk mengambil bawang penang di kebun dulu. Sampai juga di kebun.
Tanah di Bakara ini sangat subur. Jadi bisa ditanami apa saja. Wah, banyak sekali bawang penangnya. Mengambilnya tinggal cabut saja. Nah, Bolangers, ini dia nih yang disebut bawang penang. Bawangnya masih keluarga bawang-bawangan, Bolangers. Cuman bedanya wanginya lebih berasa dan dia warnanya warna putih, Bolangers. Jadi bisalah disimpulkan bahwa ini lebih unik dari bawang-bawangan lainnya. Bawang penang ini mirip dengan daun kucai, tapi bawang penang memiliki bonggol mungil berwarna putih seperti bawang merah dengan daun hijau kecil memanjang. Bawang penang jarang diolah menjadi bumbu halus. Lebih sering digunakan sebagai pelengkap bumbu dan menambah aroma masakan menjadi lebih harum. Bawang penang bermanfaat loh untuk tubuh karena memiliki kandungan nutrisi yang berlimpah. Bolangers, memang aku begitu bangga dengan tanah airku ini, Bolangers. Soalnya mereka memanfaatkan alamnya. Mereka menanam bawang untuk mereka. Mereka tidak perlu membeli bawang ke pasar. Mereka juga menanam jagung untuk mereka sendiri. Jadi pokoknya di Bakara ini memanfaatkan alam saja, tidak perlu membeli ke pasar. Sepertinya sudah banyak. Aku nggak sabar deh mau cobain cipera buatan kakak. Bolangers, kami sedang masak cipera nih. Cipera salah satu makanan tradisional dari Sumatera Utara. Salah satu bahannya yaitu tepung jagung. Makanya jagung yang tadi panen kami buat menjadi tepung dulu. Bahannya cukup banyak, Bolangers, yaitu jagung, tomat, cabai, bawang, dan juga kelapa, Bolangers. Setelah dipipil, jagung disangrai supaya lebih mudah hancur saat ditumbuk. Tidak perlu terlalu lama, Bolangers. Aku penasaran deh, rasa jagung sangrai itu kayak gimana sih? Kak. Olo, Udah sorot dangi. Daime itu. Keras mau, Kak. Iro itu, neneng mabait topung dito. Meskipun masih keras, cukup enak sih dicemilin. Tapi sepertinya aku lebih suka jagung yang direbus atau dibakar. Setelah ditumbuk, jagung disaring kembali. Sambil menunggu tepung jadi, aku membuat santan. Ini sih gampang, tinggal diperas saja. Selanjutnya, merebus ayam yang sudah dipotong beberapa bagian supaya semuanya kebagian. Bolangers, cipera itu lakunya adalah ayam, Bolangers. Namun ayamnya harus direbus dulu supaya lembek, Bolangers. Membutuhkan waktu yang cukup lama merebusnya, sampai airnya sedikit menyusut. Kalau sudah, masukkan santan, bumbu, lalu diaduk. Cipera ini mirip seperti gulai dengan kuah kental. Selanjutnya, masukkan tepung jagung. Yang terakhir, masukkan rengge-rengge atau tomat kecil. Dan irisan bawang penang. Tunggu deh sampai matang. Asik, matang juga, Bolangers. Aromanya juga harum. Pasti dari bawang penang tadi deh. Ayo dongan-dongan, kita habiskan bersama. Makan cipera enaknya selagi hangat dan pakai nasi putih. Pasti kenyang banget deh. Bang, pedas juga ya ternyata. Mungkin karena kakak memakai cabenya sangat banyak. Tapi enak kok. Pada pulang, tabur maruki. Coba, Kak. Dulunya, cipera menjadi hidangan saat acara adat maupun pesta pernikahan. Sekarang sudah bisa dimasak untuk makan sehari-hari. Bolangers, cipera yang kami buat ini sedang kami makan. Dan kalau rasanya memang begitu enak. Namun ada kekurangannya, Bolangers, yaitu daging ayamnya tidak lembek. Karena memang tadi kami cukup cepat memasaknya sehingga dia kurang lembek. Dan kalau masalah bumbunya,
udah pas sekali. Apalagi ini si perannya tadi. Kalau sampai 3 jam kami masak, mungkin sudah paling enak sedunia. Habis ini, kami mau mencari bahan pembuatan khas sapi. Sepertinya aku tahu harus cari kemana. Mas Tulang, Wah, ora sama. bana lagi membuat pohon jeruk Tulang. Ilo ni mang nila mapada ni. Boy rotai lempen ke Tulang. Boy mang boy. Dato abe berdua mu. Ay doko dong aku. Pohon jeruk dong mampin hasabi Tulang. Oh, boy mang boy. Boy dah kali ni kamu. Pas sekali ya, Tulang sedang menebang pohon zior yang juga bahan dasar khas sapi. Oh iya, pohonnya ini di kebun Tulang. Sengaja ditanam sejak dulu agar bisa digunakan. Jadi, tidak sembarangan menebang pohon ya. Pohon zior ini sejenis pohon yang kayunya keras dan berwarna gelap. Tanaman ini bisa tumbuh sampai puluhan tahun. Wah, pohonnya langsung terjatuh, Bolangers. Pohon ziornya kami potong lagi jadi lebih kecil supaya mudah dibawa. Semangat dongan-dongan. Karena bengkel Tulangku cukup jauh, kami membawanya menggunakan motor angkut. Mirip seperti bentor. Tapi motor angkut ini biasanya untuk membawa barang. Kami harus berpegangan agar tidak terjatuh. Gas terus, Tulang! Kami juga melewati Danau Toba. Bagus sekali ya pemandangannya. Bolangers tahu nggak? Danau Toba ini dulunya gunung. Namanya Gunung Toba. Gunung Toba meletus beberapa kali dan membuat kaldera yang menjadi Danau Toba. Panjangnya ratusan kilometer dengan kedalaman ratusan meter. Makanya Danau Toba termasuk salah satu danau vulkanik terbesar di dunia. Bolangers, sekarang kami sudah berada di bengkelnya pamanku Bolangers. Di sini ternyata begitu banyak yang sudah dibuat pamanku khas sapi-sapinya Bolangers. Apalagi tulangku ini membuatnya dengan buatan tangan, jadi butuh waktu yang lama. Kayu zior dipilih karena lebih kuat dan tahan lama, serta menghasilkan bunyi yang bagus dan nyaring dan tidak mudah retak saat kering. Untuk menghasilkan khas sapi yang bagus, harus sabar dan teliti memahatnya. Khas sapi tidak memiliki ukuran yang tetap, tergantung pada pembuatnya. Setelah itu, diamplas agar permukaan khas sapinya halus. Kalau rangkainya sudah selesai, tinggal dipasang senar. Khas sapi memiliki 2 senar dan menggunakan senar gitar, begitupun cara memasaknya. Setelah itu, dites deh suaranya. Dalam belajar memainkan khas sapi, kita perlu melihat, mendengar, dan menghafalkan bunyi. Selanjutnya, harus bisa teknik dasar, teknik bermain melodi, dan pengembangan melodi. Yuk kita coba. Dada bosiro kami batur silang Tuh kan, khas sapi buatan paman emang the best deh. Bunyinya nyaring. Ale bolang. Tukan pa ani na tulang ni na pida. Ani batigi. Oh ini ti Tulang, toki masuk kami permisi ate Tulang. Anu robi kami tu si ate Tulang. Oh, Jepang isa manok kamu? Oke, Tulang. Oke. Oke, jila mas ate Tulang. Permisi toki Tulang. Oke. Gunungnya apa ini? Bolangers, kami mampir sebentar untuk mengambil daun. Tahu nggak ini pohon apa? Itu yang keren nih.
Buat ditamu. Ido, gua akan bagaimana? Bolangers, kami sedang mengambil daun mangga Bolangers. Dan mangga ini bisa dimanfaat untuk menjadi pewarna Bolangers. Pewarna apakah itu Bolangers? Akan kukasih tahu nanti Bolangers. Kami ngambil daun mangganya dulu Bolangers. Ido kadang-kadangan. Ido bolang. Kebuat Bima. Semangat. Oke. Petik daunnya yang sudah tua, bukan pucuk atau yang sudah menguning. Daun yang ada di atas, biar Dikmar saja yang ambil. Sudah banyak, ayo dongan-dongan. Nyepi bu kami lo bulung ni mangga na boru. Asaning do jo ami ma batik jo na boru boy do na boru. Boy. Oh boy. Babung lihat tu na boru. Na bolang. Namboru tidak setiap hari memproduksi batik tulisnya. Untung saja kami datang di saat yang tepat. Banyaknya daun yang direbus tergantung pada jumlah kain yang akan diwarnai. Dulunya hampir semua batik menggunakan pewarna alam sehingga tidak mencemari lingkungan. Sambil menunggu, aku, Saur, dan Dikmar mau coba membatik dulu deh. Kebetulan Namboru ada beberapa kain yang sudah diberi motif dan siap dibatik. Canting adalah alat untuk memindahkan dan mengambil malam atau lilin batik yang digunakan dalam pembuatan batik tulis. Bentuknya kecil, terbuat dari tembaga dengan pegangan bambu atau kayu. Selain canting, ada kompor dan wajan kecil untuk memanaskan malam agar mencair. Bangku kecil untuk duduk dan merasa nyaman selama proses membatik. Juga serbet sebagai pelindung dari tetesan malam. Soalnya panas banget kalau terkena kulit. Itu kesabaran dan kehati-hatian. Kalau enggak, nanti malah keluar dari motif. Bolangers, ini kami sedang mencanting Bolangers. Ternyata mencanting itu tidak mudah Bolangers, apalagi mengikuti sesuai dengan gambar Bolangers. Tengok nih punyaku ini Bolangers, sudah sangat berantakan Bolangers. Padahal ini menurut Namboruku masih muda Bolangers. Padahal ternyata begitu sangat susah Bolangers. Jadi apalagi kalau duduknya Bolangers tidak boleh sembarangan Bolangers. Ini harus seperti ini cara duduknya Bolangers. Dia harus menyamping ke arah minyaknya Bolangers supaya mengambil minyaknya mudah Bolangers. Kalau sudah dibatik, selanjutnya proses pencelupan kain dengan pewarna alamnya sampai kain berubah warna. Untuk menghasilkan warna yang bagus, butuh berkali-kali mencelupnya. Dan ada prosesnya lagi untuk mengunci warna agar tidak luntur atau pudar. Panjangkan prosesnya. Makanya batik tulis harganya lebih mahal dari batik lainnya. Ini dia hasil batik tulis Namboru Bolangers. Motifnya beragam. Ada motif kopi mewakili dari Kabupaten Humbang Hasundutan. Ada juga kuda yang mewakili Dolok Sanggul. Warna batik yang dihasilkan dari pewarna alam lebih natural, sejuk, unik dan indah. Ternyata di tempat Namboru ada batik Gorga juga. Batik Gorga merupakan batik dari tanah Batak seperti ulos. Terdiri dari 3 warna, yaitu merah, hitam, dan putih. Motifnya sering dijumpai pada rumah adat Batak maupun alat musik. Batiknya seperti ini kalau sudah dijahit menjadi pakaian ya Bolangers. Bolangers, ini dia nih hasil lain dari selain batik-batik tulis. Ada batik Gorga Bolangers. Ini dia nih bentuknya. Jadi kalau Namboru bilang ini cara buatnya lebih rumit Bolangers, karena kalau kita lihat memang Gorganya berbeda-beda Bolangers. Inilah hasil dari Humbang Hasundutan Bolangers. Batik Gorga bisa dipakai bekerja, beribadah, atau pada acara-acara tertentu dan menjadi kebanggaan masyarakat Batak. Ngomong-ngomong, aku keren kan pakai batik Gorga ini? Setelah ini, kami mau bertemu kelompok musiknya Tulang untuk bermain hasapi.
Hasapi, yaitu kesenian tradisional dari Batak Toba yang disajikan secara berkelompok dan bersama-sama. Ada alat musik lainnya yang ikut mengiringi Hasapi. Dengan bermain musik seperti ini secara rutin, membuat kami bisa menguasai semua alat musiknya dengan cepat dan mudah. Bolangers, beginilah cara kami menjaga dan melestarikan budaya kami, budaya Batak, yaitu dengan memainkan alat musik dari tanah Batak, Hasapi, Tagading, Garatung, dan Seruling. Itulah cara kami dalam menjaga dan melestarikan budaya Batak. Bye musiki! Seru sekali ya Bolangers, dongan-donganku sambil manortor atau menari. Sampai di sini dulu ya petualanganku. Jaga selalu tradisi dan budaya yang ada di daerah kalian. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.